Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang jenazah yang ditolak oleh bumi biasanya hanya kita lihat di televisi. Namun dalam sejarah Islam, kejadian ini memang benar-benar terjadi. Sebagaimana termaktub di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya, Kitab Al-Manaqib nomor 3614. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki Nasrani yang memutuskan untuk masuk Islam. Usai menjadi muslim, ia membaca surat Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Laki-laki itu bahkan mendapatkan posisi yang cukup penting, yaitu sebagai sekretaris Rasulullah SAW. Bertugas sebagai sekretaris Rasulullah merupakan posisi yang luar biasa dan hanya dapat ditempati oleh orang-orang terpilih. Mengingat pada masa itu belum banyak pula sahabat yang mampu membaca dan juga menulis. Meskipun demikian, rupanya keimanan si laki-laki itu hanya sebatas kerongkongan belaka. Hatinya mulai dirasuki oleh keraguan, hingga akhirnya ia rela meninggalkan Islam dan memilih kembali ke agamanya yang dahulu. Bukannya menyesal menjadi murtad, laki-laki ini malah menyombongkan diri seraya berkata, "Tidak ada yang diketahui Muhammad selain hanya melalui apa yang aku tulis." Ia meremehkan Nabi Muhammad SAW. Ia menyangka bahwa Nabi tidak akan mengetahui Al-Quran jika ia tak lagi menuliskan wahyu untuknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanamkan Al-Quran dalam hati Muhammad SAW. Siapa sangka tak lama kemudian Allah mewafatkan laki-laki itu, sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Maka kaum Nasrani pun menguburkannya. Saat mereka sudah pulang, bumi memuntahkan jenazah si laki-laki tersebut hingga ia terlantar di atas tanah. Keesokan harinya, kaum Nasrani itu berjalan melewati makam kawannya. Namun betapa kagetnya mereka ketika melihat jasad kawannya telah keluar dari kuburnya. Mereka pun berkata, "Ini pasti ulah Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena teman kita ini berpaling dari agamanya. Mereka pasti telah membongkar kuburannya dan juga menelantarkannya." Maka kaum Nasrani itu pun menggali lubang kubur yang lebih dalam lagi untuk menguburkan jasad kawannya. Saat mereka pergi, jasad itu kembali dimuntahkan dan dilempar keluar, seolah-olah bumi tak sudi jasad pengkhianat itu berada di dalam perutnya. Maka keesokan paginya, kaum Nasrani kembali mendatangi kuburan temannya. Namun ternyata mereka kembali menemukan jasad kawannya berada di luar kubur. Mereka pun kembali berkata, "Ini pasti ulah Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena teman kita ini berpaling dari agamanya. Mereka pasti telah membongkar kuburannya dan menelantarkannya." Maka mereka pun menggali kuburannya semakin dalam lagi, sedalam yang mereka mampu. Lalu mereka kuburkan lagi jasad kawannya itu. Namun bumi kembali menolak jasadnya dan memuntahkannya. Keesokan harinya, umat Nasrani itu kembali mengunjungi makam kawannya. Betapa kagetnya mereka melihat jasad kawannya telah berada di luar kuburnya. Mereka pun menyadari bahwa bumi telah menolak jasad kawannya, dan ini tentu saja bukan perbuatan manusia.
Akhirnya mereka pun meninggalkan dan juga mencambukkan jasad kawan mereka begitu saja. Masya Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam dan menjadi kafir. Murtad dapat terjadi melalui perkataan, perbuatan, ataupun keyakinan. Dan berikut adalah ciri-ciri orang yang murtad. 1. Berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Lalu mengingkari Rasul Muhammad SAW. Lalu menghalalkan perbuatan yang diharamkan seperti berzina dan juga minum minuman khamar. Mengharamkan perbuatan yang halal seperti jual beli. Dan yang kelima adalah meragukan kebenaran ajaran agama Islam. Murtad merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Murtad dapat terjadi tanpa paksaan dan dilakukan oleh orang-orang yang sudah mampu memilih yang baik dan yang buruk serta berakal sehat. Istilah murtad berasal dari bahasa Arab yaitu murtad yang berarti orang yang berbalik atau yang mundur. Sementara itu, istilah untuk pindah agama dalam bahasa Arab disebut sebagai ridha. Di antara hukuman murtad ialah gugurnya amal, haramnya menggauli istri, lalu haramnya pernikahan, serta gugurnya hak waris. Jenazahnya juga tidak dimandikan, tidak disolatkan, jenazahnya juga tidak dikuburkan di kuburan orang-orang musyrik. Dan yang paling berat adalah hukuman mati ini. Dan yang paling berat hukuman mati ini yang melakukan adalah dari pengadilan atau mahkamah syariah jika negara tersebut adalah negara yang menetapkan hukum Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.